Adik-adik, mari kita siapkan diri dan hati dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Kalau Enci Iren tanya apa kabarnya, jawabnya luar biasa. Kita coba ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Nah, pasti semangatnya adik-adik untuk memuji Tuhan juga luar biasa kan? Kalau gitu, kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Enggak. 3 lagu sekaligus. Lagu pemanasan. Hati-hati gunakan tanganmu. Kalau kau suka hati. Dan haleluya puji Tuhan. Pakai gaya ya adik-adik. Coba Ci Iren tanya lagi. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tetap berdiri. Sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, di minggu pagi ini Engkau kembali menghantarkan kami untuk kami beribadah melalui video online. Tuhan Yesus, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, membimbing ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri lagi. Sekarang kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 337 ya. Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak.
Kami sebagai anak-anak datang memuji namamu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik silakan duduk. Sekarang kita akan membaca Mazmur puji-pujian. Kita buka Alkitabnya ya adik-adik. Kita buka sama-sama dari Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Adik-adik, kita sambut pujian berbalasan kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 140. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu, Viani, Joshua, Genta, Eni, Emily, Aviel, Sief, Maxi, Love, Ara, Kimi, Silva, Raisa, Juan, Esther, juga Ditra, Jordin, Yunik, Destiny, Delbert, Kevin, Gio, Jonathan, Isaac, Faith, Judika, Otniel, Jesslyn, dan Maura. Bagaimana kabar kalian semua? Adik-adik semua baik-baik kan? Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Di IMPA hari ini, pembacaan Alkitab kita diambil dari Yoel 1 ayat yang sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan hingga saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan kepandaian dan memampukan kami untuk bisa mendengarkan dengan baik, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik tahu gak permainan kuda bisik? Di IMPA kita pernah memainkannya bersama kelas AK1 dan kelas AK2. Ingat gak adik-adik?
adik-adik pasti ingat kan, di permainan itu kita harus menyampaikan kalimat yang benar ke teman kita. Maka kita harus mendengarkan dengan baik. Ya kan adik-adik? Seperti video ini adik-adik. Tahu jawabannya? Apa jawabannya? Masih mari kita belajar. Ya benar. Nah, hari ini Vivi mau cerita tentang nasihat dari seorang nabi yang bernama Nabi Yoel. Ayo, ada yang tahu gak apa itu nabi? Ya, nabi itu adalah orang yang punya tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain adik-adik. Nabi Yoel diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman Allah kepada umat. Firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini berita tentang bencana belalang yang terjadi. Tapi belalangnya bukan hanya 1, 2, 3 adik-adik. Tapi ini ribuan, bahkan jutaan belalang yang merupakan bencana adik-adik. Jutaan belalang turun ke daratan dan melahap semua tanaman. Akibatnya terjadi kelangkaan makanan, bahkan kelaparan yang meluas adik-adik. Peristiwa tentang bencana belalang ini harus menjadi sebuah pembelajaran iman umat untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber hidup. Nabi Yoel menyampaikan bahwa pembelajaran iman umat melalui berbagai peristiwa bencana harus diceritakan dan dibagikan kepada anak-anak secara turun-temurun, agar umat dapat belajar untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Seperti peristiwa yang ada saat ini, yaitu adanya virus corona atau COVID-19. Peristiwa ini pun nantinya juga harus diceritakan dan dibagikan ke anak-anak secara turun-temurun, agar kita semua lebih dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena itu, ada 2 hal yang disampaikan oleh Nabi Yoel adik-adik, yaitu 1, setiap kita sebagai orang percaya harus senantiasa mau mendengar pengajaran yang diberikan oleh orang tua kita. Kalau mama atau papa menasihati kita harus berdoa sebelum dan sesudah tidur, maka kita harus mau mendengar dan melakukannya adik-adik. Kalau mama atau papa menasihati kita harus cuci tangan sebelum makan, kalau tidak kita bisa sakit perut, maka kita harus mau mendengar dan melakukannya adik-adik. Itu merupakan contoh sikap menyayangi orang tua. Yang kedua, hal yang disampaikan oleh Nabi Yoel adalah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dari orang tua harus berani kita ceritakan kepada semua orang. Misalnya, nasihat orang tua harus berdoa sebelum dan sesudah tidur, terus cuci tangan sebelum makan, kalau enggak nanti bisa sakit perut. Nah, nasihat itu harus kita sampaikan juga kepada orang lain atau semua orang adik-adik. Orang tua adalah wakil Tuhan.
Jadi, setiap nasihat orang tua yang diberikan buat adik-adik adalah perintah dari Tuhan. Atau itulah yang Tuhan Yesus inginkan agar orang tua menyampaikan nasihat buat adik-adik. Maka adik-adik harus mau mendengarkan, melakukan, dan menyampaikan pesan atau nasihat itu kepada orang lain juga adik-adik. Seperti Nabi Yoel menyampaikan umat untuk bertobat. Itulah yang Tuhan inginkan dari umatnya. Adik-adik, jadi Nabi Yoel tidak diam saja adik-adik. Nabi Yoel dengan berani menyampaikan perintah Tuhan kepada umat. Nah adik-adik, dari cerita hari ini, Vivi mengajak adik-adik untuk bukan hanya senang mendengar cerita-cerita dari Alkitab, tetapi juga senang menceritakan kembali. Apa adik-adik? Senang menceritakan kembali kepada teman-teman adik-adik. Mungkin di gereja, atau juga boleh jika adik-adik menceritakannya kepada papa, mama, opa, oma, om, tante di rumah. Mau kan adik-adik? Adik-adik, 1 Korintus 9 ayat 16b dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang aktif untuk menceritakan tentang ajaran-ajaran Tuhan dan tentang kebaikan Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan. Misalnya tentang kebaikan Tuhan yang mau merelakan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Nah adik-adik, ingat ya, kita harus mau mendengarkan cerita atau pesan atau nasihat dari orang tua. Kita harus melakukannya dan kita juga harus menceritakan kembali cerita atau pesan atau nasihat tersebut kepada orang lain. Termasuk senang menceritakan kembali tentang ajaran-ajaran Tuhan dan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain adik-adik. Baik adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari Vivi ya. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitas hari ini ada 2. 1, ada ayat hafalan dari 1 Korintus 9 ayat 16b, yaitu celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yang kedua, Vivi akan menunjukkan 5 gambar dan adik-adik pilih 1 gambar saja ya untuk adik-adik ceritakan kembali lewat video. Dan jangan lupa dikirim ke Enci Iren ya adik-adik. Gambarnya adalah ini. Oke adik-adik, selamat mengerjakan ya. Kita merespon pemberitaan firman tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Oke, adik-adik Enci hitung ya. 1, 2, 3. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi
dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan hari ini. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan mampukan kami Tuhan untuk bukan hanya sekedar mendengar, tapi menceritakan kembali tentang ajaran-ajaran Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada semua orang, agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia dan dunia ini dalam menghadapi virus corona atau COVID-19. Tuhan Yesus, berikanlah kami pemimpin negara, tim medis, seluruh aparat, jemaat GPIB Nazaret, pendeta, para pelayan, pelkat, majelis, dan pengurusnya, kesehatan dan kekuatan. Dan jauhkanlah kami dari virus ini Tuhan. Tuhan Yesus, bagi orang-orang sakit akibat terpapar virus ini, kiranya Tuhan Yesus mau tolong dan sembuhkan mereka. Bagi orang-orang yang kehilangan orang tua atau sanak saudara karena virus ini, Tuhan Yesus kiranya kuatkan dan hibur mereka. Bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak dari COVID-19 atau virus corona, kiranya Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh mempertemukan kami kembali pada minggu depan dalam keadaan yang sehat pula. Sebelumnya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu kemudian. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan adik-adik dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang merupakan hasil karya adik-adik. Sekarang kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk persembahan. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Sekarang tiba saatnya Nancy akan menyampaikan warta PA. Warta PA yang pertama, himbauan untuk orang tua. Waktu ibadah HIAMPA dimulai pada pukul 9 pagi. Dan adik-adik sudah siap dan sarapan pagi. Adik-adik dapat dibantu oleh mama dan papa untuk menyiapkan Alkitab, Kidung Ceria, buku tulis, dan alat tulis. Kemudian, mama papa dapat menyiapkan ruangan khusus untuk adik-adik
dapat mengikuti ibadah minggu pagi dengan nyaman, tertib, dan tenang. Warta kedua, amplop persembahan. Uang persembahan selama kita mengikuti persembahan online dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang merupakan hasil karya dari adik-adik. Amplop persembahan ini dapat adik-adik berikan langsung ke gereja atau dapat dititipkan kepada Enci dan Engku pada saat berjumpa di gereja. Sekian Warta PA. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 199. Kidung Ceria nomor 199. Kusuka menuturkan bait yang pertama saja. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dalam cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, menawan hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memajukan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami, adik-adik, dalam mengikuti ibadah pagi hari ini. Kiranya ibadah yang sudah kami ikuti boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Tuhan mau berkati kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah selesai dan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.